Pokok pembahasan kita dalam kajian Aqidatut Tauhid, di mana pembicaraan kita akan masuk kepada persoalan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga sebagai nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa. Karena itu ketika surga dan neraka bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa? Dalam hadis qudsi diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada jannah, kepada surga, anti jannati, engkau adalah surgaku, dengan engkau aku balasi siapa yang aku kehendaki. Wa anta nari, dan engkau adalah neraka aku, kata Allah kepada neraka. U'adzib, aku azab dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Jadi kedua tempat itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga dan neraka tidak diciptakan setelah kiamat. Surga dan neraka itu telah ada sekarang. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dibawa untuk melihatnya, dan berulang kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan keindahannya sehingga beliau bisa menceritakan kepada umat beliau tentang sifat atau karakter dari surga itu. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga 4 tingkatan. Wa 'alal maratib, dan tingkatan tertinggi dari surga itu adalah Al-Firdaus. Karena itu kalau kita meminta surga, maka mintalah Al-Firdaus, karena itu a'la, yang tertinggi dari tingkatan surga. Berapa jarak antara satu tingkatan dengan yang lainnya? Seperti kita melihat bintang di ufuk. Dan itu tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang bertakwa, di mana pada hakikatnya tidak ada yang bisa memasukinya melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diingat, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga itu, walaupun yang terendah sekalipun tingkatannya. Yang terendah pun tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini. Karena apa? Karena kenikmatannya melebihi dari apa yang dirasakan oleh manusia, berupa nikmat yang terindah sekalipun di dunia. Nanti kita akan ceritakan bagaimana perasaan orang yang terakhir masuk surga. Pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, awal atau pertama yang masuk surga siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengetuk atau memegang hilak gagang dari pintu surga,
malaikat yang mengawal atau menjaga pintu surga itu di belakangnya berkata, "Man?" Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjawab, "Muhammad." Mendengarkan Muhammad, apa kata malaikat? "Bima umirtu." Bika umirtu, dengan engkau aku diperintah bahawa alla aftaha li ahadin, tidak dibenarkan saya membukakan pintu surga ini untuk siapapun sebelum engkau. Wa alla yadkhula ahadun, dan tidak boleh seorang pun masuk ke dalamnya sebelum engkau. Itulah Muhammad Rasulullah Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada umat yang mendahului umat Muhammad untuk, karena awal umat akan masuk ke dalam surga adalah umat akhir zaman, umat Nabi yang menjadi penutup seluruh Nabi dan Rasul. Nah, tapi semua yang masuk itu, baik yang dijamin untuk masuk surga maupun yang tidak dijamin. Kan ada yang dijamin masuk surga dalam kehidupan di dunia ini, di antaranya para sahabat Nabi al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang diberikan berita gembira bahawa mereka pasti untuk masuk surga, maupun yang tidak dijamin, yang tidak ada jaminan. Semuanya masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Bahawa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan kemampuan atau kecukupan amalnya. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan kecukupan atau dengan jumlah amal yang dia lakukan, betapapun hebatnya dan setinggi apapun nilainya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah mengingatkan bahawa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, termasuk beliau sendiri. Rasulullah SAW mengatakan bahawa beliau juga tidak masuk surga dengan amal beliau. Rahimahullah, dalam riwayat itu dari Abi Hurairah, beliau katakan, "La yunajjiya ahadan minkum amaluh, atau lan yunjiya," tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan dari kamu, kata Nabi, amaluhu, oleh amal perbuatannya. Tidak seorang pun, la yunjiya ahadan minkum amaluh, tak seorang pun dari kamu akan diselamatkan oleh apa? Oleh amalnya. Tapi bukan berarti kita tidak beramal. Amal wajib. Di dalam surat As-Sajdah tadi apa? Allah katakan, apa kata Allah setelah ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Itu adalah yang disediakan oleh Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun. Terus, afaman kana mu'minan
kaman kana fasiqan la yastawi. Tentu orang yang beriman, yang menjalankan komitmen keimanannya sebagai konsekuensi dari imannya adalah amal saleh. Karena di dalam Al-Quran iman dan amal saleh digandingkan terus oleh Allah. Alladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri dan seterusnya. Tetapi apakah amal itu menjadi jaminan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahadan minkum amaluh." Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau tidak pulakah wahai Rasulullah? Maknanya amal engkau tidak pulakah bisa menyelamatkan engkau? Kata Nabi, "Wala ana." Qala wala ana. Saya juga tidak, kata Nabi. Ini ada yang keseleo memahami hadis ini, yang mengatakan bahawa Nabi tidak dijamin masuk surga. Itu kesimpulan yang tidak tepat. Nabi dijamin masuk surga. Yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, amal beliau memang tidak cukup. Walaupun itu seorang amal Nabi, seorang amal Rasul. Kalau diperbandingkan, jadikan itu sebagai imbalan, sebagai padanan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, tidak sebanding. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Nah, ketika sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau tidak pula wahai Rasulullah? Qala wala ana. Kata Nabi, tidak, saya juga tidak. Illa, nah, kalimat berikutnya yang menjadi jaminan bagi Rasul dan para sahabat dan orang-orang yang diberikan oleh Nabi janji. Janji Rasulullah berarti janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, kalimat berikut yang menjadi jaminan, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali kalau Allah meliputi saya dengan rahmat, menyelubungi atau melimpahkan rahmatnya menyelimuti saya, baru saya bisa masuk surga. Nah, inilah yang dijamin untuk Rasul. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-mubasysyaruna, orang-orang yang diberikan berita gembira untuk masuk ke dalam surga. Kalau amal tidak jaminan. Karena itu kata Nabi, saddidu. Kata Nabi, berjalanlah kamu lurus, wa qaribu, mendekatlah terus kepada apa? Kepada rahmat yang dijanjikan itu. Waghdu waruhu, jangan lalai, pagi sore segera, malam hari pergunakan juga untuk menambah amal. Nah, kalau seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalnya dengan segala kualitas amal yang tidak akan tertandingi oleh kita manusia biasa. Karena Nabi telah katakan tanpa kesombongan, beliau katakan tidak ada menumpang rasa sombong di situ, tapi ta'aliman, untuk memberi pelajaran dan pengetahuan kepada umat. Beliau katakan, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Begitu kata Nabi kan? Sayalah yang paling bertakwa di antara kamu, yang paling takut kepada Allah. Nah, itu menunjukkan bahawa amal beliau, tingkat keimanan beliau tentu tidak sebanding. Nah, dengan tingkatan amal, kualitas amal yang seperti itu, beliau tegas mengatakan, wala ana, saya juga tidak bisa dimasukkan. Nah. Terus dengan apa akan masuk surga? Birahmatillah. Nah, itu makanya di dalam keyakinan kita,
umat Islam, orang beriman tentang masuk surga, la yadkhulu ahadun al-jannata illa bi rahmatillah. Itu keimanan kita. Tak seorang pun masuk ke dalam surga itu melainkan dengan rahmat Allah. Apa buah dari itu? Keyakinan yang seperti itu, apa dampaknya dalam hidup? Dampaknya pertama, tidak pernah merasa pede dengan amal sendiri. Ada orang adalah kepedean dengan amalnya. Alaikumah, sedekah lah banyak, zakat, taruh, ajulai. Nah. Orang yang sadar dengan ini tidak akan pernah puas beramal saleh. Tidak akan pernah berhenti berbuat kebaikan. Dan tidak akan pernah berhenti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa qul i'malu, beramallah, fasayarallah, Allah akan melihat amal. Jadi amal akan dilihat oleh Allah. Orang-orang beriman akan jadi saksi atas amal itu. Dan itulah sabab yang dijadikan oleh Allah, diikat oleh Allah, amal itu yang akan jadi penyebab turunnya rahmat. Nah, amal itu yang menjadi ikatan, diikat oleh Allah antara sabab dan akibat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, ada sabab yang harus dilakukan oleh manusia. Apa itu? Iman dan amalnya. Makanya di dalam Al-Quran sering ditemukan, "Alladzina amanu wa amilus solihat." Baru setelah itu jaza, balasan. Akan kami berikan ini. Orang beriman dan amal saleh akan kami berikan. Kami siapkan. Kan begitu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Begitu. Beri berita gembira kepada orang-orang beriman dan amal saleh, wa basyir, bahwasanya untuk mereka jannat, ada surga. Apa maksud dari ayat itu? Betul rahmat Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi manusia harus punya modal, harus mengambil sabab supaya dia mendapatkan akibat. Karena di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa mengikat antara sabab dengan akibat dan bisa memberikan secara ibtidaan, secara begitu saja cuma-cuma. Tetapi perkara rahmat Allah, perkara surga, Allah mengikat atau menyambungkan antara nikmat surga dengan apa? Dengan modal yang ada pada manusia. Apa modalnya? Iman dan amal. Maka di dalam Al-Quran terus, amanu wa amilus salihat. Baru setelah itu didapatkannya pembalasan. Jadi kalau memang kita ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya apa? Bawa iman sampai akhir hayat. Jangan biarkan dia rusak. Jangan biarkan dia melenceng dari tauhid. Dengan segala godaan hari ini yang semakin hari semakin berat. Karena semakin ke penghujung umur dunia ini, semakin mendekat akhir zaman, maka fitnah akan semakin dahsyat. Apa yang digoncang fitnah itu, yang digoncang oleh fitnah itu adalah tauhid. Kalau keimanan sudah menurun, amal akan menurun. Nah, pertahankan itu modal kita, walaupun itu tidak menjadi jaminan untuk kita masuk ke dalam surga. Tadi dikatakan, amal tidak cukup.
Tapi tanpa iman dan amal, tidak ada peluang kita mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di akhirat, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Makanya kalau ada orang